Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita masih hidup di masa corona seperti ini, tetapi pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita membuka di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita mempelajari saudara dalam Kejadian pasal 22 di mana Abraham diuji, diproses oleh Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai harga ketaatan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat di mana Abraham dalam Kejadian pasal 12, di mana Abraham dikatakan Abraham adalah orang yang luar biasa, orang yang cukup berada. Tetapi dalam Kejadian pasal 22 di mana Abraham, Allah memanggil dia supaya keluar dari tempat tinggalnya. Dan Abraham mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepada dia. Dan pada akhirnya Abraham keluar, dan disinilah saudara kita boleh melihat dalam pasal 22 bahwa Abraham diuji oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, di mana Allah menguji dia ketaatannya, khususnya ketaatan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya saudara, untuk kita memperoleh sesuatu yang luar biasa itu tidak gampang. Kita harus belajar taat. Kalau kita melihat definisi saudara bahwa ketaatan itu dalam bahasa asli dikatakan adalah akuo. Akuo artinya dengar-dengaran, patuh, takluk. Itulah arti pengertian ketaatan. Haleluya, haleluya. Kita melihat bahwa Abraham adalah satu figur yang sangat baiklah, tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, bahwa Abraham adalah satu contoh yang baik bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ketika kita mengalami suatu proses, mengalami suatu masalah dalam hidup kita, kita belajar kepada Abraham. Kenapa saya katakan harus belajar kepada Abraham? Karena kita tahu bagaimana Abraham, saudara, dari Kejadian pasal 22 di mana dalam perjalanannya bahkan suatu keinginan Abraham supaya dia ingin mendapat seorang keturunan yang ada. Tetapi Tuhan mengizinkan dia. Dari bertahun-tahun dia berdoa, dari bertahun-tahun dia bergumul, tetapi begitu lama baru Tuhan menjawab. Sehingga dalam Kejadian pasal 22 Tuhan sudah mempercayakan seorang anak kepada dia, tetapi dalam Kejadian pasal 22 di mana Tuhan berfirman kepada Abraham supaya dia mempersembahkan anak itu. Anak satu-satunya saudara. Ya mungkin kalau 2, 3, 4, 5, tetapi ini anak satu-satunya. Hanya tunggal. Hanya number one. Tetapi Abraham, dia dengar-dengaran. Dia patuh kepada Tuhan. Artinya bahwa Abraham dia takluk, artinya dia tidak mau melawan kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan dalam Kejadian pasal 3, yaitu Adam dan Hawa ketika Tuhan taruh di Taman Eden, saudara.
Dan Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, karena ini mengandung buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang lain-lain, yang semua yang di luar saudara itu kamu bisa makan. Tetapi waktu berjalan saudara, Alkitab mencatat di mana Adam dan Hawa, di mana tergoda oleh iblis yang ada saudara. Tergoda, iblis memuncul, kalau kamu ingin saudara makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Biasanya manusia seperti itu, ketika diberikan janji yang baik, janji yang manis, janji yang wow, kadang-kadang termakan oleh godaan yang ada. Nah, itulah cara iblis. Itulah satu tantangan buat kita sebagai anak Tuhan. Itulah tantangan kita sebagai orang percaya. Itulah tantangan kita sebagai gereja Tuhan. Tetapi sayang seribu sayang, di mana Hawa terpikat, tergiur dengan rayuan ular atau iblis yang ada, sehingga Adam juga ya turut saudara memakannya. Sehingga firman Tuhan katakan ketika mereka makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, mereka jatuh di dalam dosa. Mereka hilang kemuliaan, mereka hilang pekerjaan, mereka hilang kepercayaan Tuhan. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan, padahal mereka sudah dikelilingi dengan berkat yang ada, makan minum semua ada saudara, sudah tersedia. Tetapi kalau mereka ingin lebih saudara, sehingga mereka harus jatuh dalam dosa. Kadang-kala kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan sudah percayakan suatu berkat, suatu jabatan, tetapi kadang-kala kita salah mempergunakan berkat yang ada, salah mempergunakan jabatan yang ada, kita bawa dengan kesombongan yang ada. Kita lihat pengalaman juga, contoh dalam Alkitab seperti Saul. Tuhan katakan, kamu harus tumpaskan semua orang-orang Amalek pada waktu itu. Tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya, dia pergi memang menumpaskan, tetapi dia tidak melakukan sepenuhnya saudara. Dia melawan aturan Tuhan, sehingga dia harus kehilangan jabatan. Bahkan Roh Kudus yang ada dalam, Roh Allah yang ada dalam hidupnya lari saudara, yang ada roh jahat. Itulah harga ketidaktaatan. Tidak taat, tidak patuh, tidak dengar-dengaran. Oleh sebab itu saudara, kita belajar kepada Abraham, kembali lagi dalam Kejadian pasal 22. Abraham ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, kamu mempersembahkan Ishak, tetapi Abraham katakan, yes Tuhan, ya Tuhan. Dia tidak melawan, padahal anak satu-satunya. Sudah bertahun-tahun dia bergumul, dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Bahkan dia mendapat anak saudara di masa tua. Mungkin secara medis saudara tidak mungkin Sarah melahirkan, tetapi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Abraham dan Sarah, pada akhirnya mereka dipercayakan seorang anak, yaitu Ishak. Tetapi dalam Kejadian pasal 22 saudara, di mana Abraham, di mana diuji bagaimana, apa dia dengar-dengaran atau tidak saudara. Itu satu tantangan Abraham. Tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang berkuasa, adalah Allah El Shaddai,
adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang mampu dan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Benar-benar dia yakin, dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak meninggalkan dia. Oleh sebab itu, mari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai majelis, sebagai para misionaris, sebagai pendeta-pendeta, sebagai gembala-gembala, saudara, kita melihat satu figur, yaitu Abraham. Dia tetap setia kepada Tuhan. Tapi kadang-kala kita manusia, ketika mengalami suatu problem dalam hidup kita, kadang-kala kita kecut, kita tawar hati, kita bimbang. Kita bimbang dan bimbang, saudara. Sehingga begitu banyak orang jauh daripada Tuhan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang murtad, yang tinggalkan Tuhan cuma karena masalah kecil, karena tidak punya ketaatan. Saudara, ketaatan saudara berbicara mengenai suatu proses, suatu pembentukan karakter, saudara. Kalau orang itu tidak dibentuk, saudara, orang itu tidak diproses, hanya instan, saudara. Banyak pengalaman-pengalaman, saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kita tidak dibentuk dengan baik, ketika kita masuk dalam pelayanan karena cuma masuk 3 bulan mendalami pelajaran firman Tuhan, masuk dalam pengembalaan, dia tidak kuat. Yang timbul keserakaan, yang timbul kesombongan, yang timbul menjatuhkan orang karena motivasi salah, saudara, karena tidak dibentuk, karena instan, karena main salib, saudara. Ibaratkan kalau tol, saudara, ada antrinya, ada jalurnya. Artinya jalur kita jangan, saudara, kita melewati orang lain. Itulah harga orang yang tidak dibentuk, tidak membayar harga, saudara. Haleluya, haleluya. Banyak contoh-contoh Alkitab, saudara. Seperti Musa, dia dibentuk, diproses di Mesir selama 40 tahun. Dan dia juga dibentuk di padang gurun selama 40 tahun. Bahwa angka 40 adalah angka kedewasaan, adalah angka kesetiaan, angka ketaatan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap anak Tuhan, setiap orang percaya yang mau dipakai oleh Tuhan harus mengalami proses, harus mengalami penderitaan. Tidak instan, saudara, tidak instan. Kelihatan kemurniannya ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan. Dilihat ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami proses oleh Tuhan, kita mau katakan, up to you Tuhan, up to you Tuhan. Terserah Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Tetapi kadangkala keluar dalam mulut kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus terjadi, Tuhan? Saya tidak mampu, saya tidak kuat. Tetapi Tuhan mau, saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami tantangan, Tuhan melihat, saudara, dalam Kejadian pasal 22 ayat 12 dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Arti
Artinya saudara, satu definisi ketaatan ketika kita takut akan Tuhan. Takut dalam arti saudara bukan kita takut menghadapi Tuhan. Takut dalam arti untuk kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita hargai hadirat Tuhan. Tidak ada kata-kata ngobrol atau masuk keluar, naik turun tangga, ke toilet. Itu artinya tidak menghargai Tuhan. Tidak mau diproses, tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan adalah akolouteo. Untuk menjadi taat, untuk menjadi murid, kita harus menjadi seorang murid, menjadi seorang mahasiswa, saudara. Dosen yang berbicara, dosen yang menerangkan, guru yang menerangkan kepada murid. Guru tinggal listen, mendengar apa dikatakan guru atau materi pelajaran yang ada. Kita tangkap, saudara. Seperti dalam sistem kuliah, saudara. Dosen yang menerangkan, yang menyampaikan, saudara. Kita dengar, kita tulis, saudara. Hal-hal yang penting. Itulah, saudara. Untuk kita menjadi taat, harus menjadi seperti seorang murid, harus menjadi seperti seorang mahasiswa. Jangan dosen yang menyampaikan, baru guru juga, murid juga harus banyak komentar yang ada. Kembali lagi, saudara, biarlah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jadilah seperti orang murid yang siap mendengar. Oleh sebab itu, kenapa saudara dalam Yesaya Tuhan firman Tuhan katakan untuk kita mendengarkan suara Tuhan, kita harus banyak duduk diam di kaki Tuhan, sehingga itu kita akan menjadi kuat menghadapi satu tantangan, satu cobaan yang ada. Karena Abraham dijuluki bapa segala orang beriman, karena dia dekat dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, sehingga tidak ada kata khawatir, tidak ada kata takut menghadapi segala sesuatu. Itulah satu proses ketika dia taat dan timbul satu keyakinan, satu kepercayaan yang bulat, yang luar biasa, saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, bahkan kita sebagai hamba Tuhan, kita belajar kepada Abraham. Dia tidak melawan ketika Tuhan sampaikan, Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak. Tetapi Abraham, dia listen, dia dengar. Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sehingga kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 22, Abraham tidak membawa persembahan yang ada. Karena kita tahu bahwa di mana kalau zaman Taurat untuk mempersembahkan korban harus ada domba yang ada. Abraham sudah membuat mezbah yang ada, tinggal mempersembahkan, saudara, Ishak. Tetapi dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan mampu dan sanggup mengadakan yang tidak ada. Itulah Yehova Yireh. Dan benar, saudara, ketika dia mempersembahkan Ishak, Tuhan mengadakan. Dia menoleh ke belakang, dia melihat ke belakang, ternyata sudah ada domba, saudara. Dan Ishak tidak dipersembahkan karena harga kesetiaan Abraham, harga ketaatan, harga dengaran kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengadakan. Demikian, saudara, mungkin saat-saat ini
atau hari-hari ini, minggu-minggu ini, atau bulan-bulan ini, mungkin saudara dalam keadaan diproses oleh Tuhan, atau mengalami masalah. Ingat, belajar setia kepada Tuhan, belajar taat kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong saudara. Percayalah bahwa di dalam Tuhan kamu pasti akan mendapat jawaban. Karena Dia segala-galanya buat kita. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia yang mengatur nafas kita. Dia yang mengatur segala rezeki kita, berkat kita. Oleh sebab itu, percaya dan percaya, maka mujizat itu akan terjadi. Tetap setia, tetap taat. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya.